Izin Bapak Ibu menyampaikan materi terakhir ya, tapi ini tidak pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu ya. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Boleh ditampilkan ya, karena waktunya terbatas, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin agak cepat saya supaya nanti kita bisa banyak diskusinya ya Bapak Ibu ya. Sudah tampil materinya? Dia. Jadi materi ini merupakan materi pemberkasan di mana Bapak Ibu kan sudah korespondensi ya, sudah sering, sudah registrasi naskah gitu ya, naskah masuk, naskah keluar. Terus Bapak Ibu dilanjutkan ke materi pemberkasan. Belum ya? Oke, sambil menunggu mungkin kita buka satu pertanyaan dulu ya sambil menunggu, sambil biar bisa memanfaatkan waktu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu, di belakang satu dulu. Satu dulu ya sambil menunggu paparannya tampil di depan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrayanti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang saya tanyakan mengenai penandatanganan. Misalkan kita ini mengirim surat undangan, tapi di dalam satu filenya itu ada surat pengantar. Sedangkan surat pengantar itu ada penandatanganan dan jadi di dalam satu filenya itu ada dua penandatanganan. Gimana itu Pak? Terus yang kedua lagi masih ada satu. Misalkan kita membuat surat cuti. Surat cuti itu kan di dalamnya ada 3. Yang mengajukan cuti, terus atasan langsung dan kepala dinas. Bagaimana Pak kalau yang saya mau tanyakan itu bagaimana penandatanganannya? Karena yang kita masukkan cuma 1. Nah sedangkan di dalamnya itu ada 3. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Ibu untuk terkait dengan pengiriman surat yang ada surat pengantar. Berarti Ibu ada surat utama yang nanti akan ditandatangani juga ya Bu ya? Iya ada. Ya. Jadi untuk surat pengantarnya Ibu nanti bisa uploadnya di menu yang file naskah. Kemudian surat yang ingin Ibu tanda tangani bisa Ibu lampirkan ke menu yang lampiran. Seperti itu Ibu. Jadi tetap di surat pengantarnya itu bisa ditanda tangan elektronik. Begitu Ibu. Oh begitu ya? Ya. Yang kemarin saya sempat bikin 2 naskah. Ya, jadi naskah yang surat pengantarnya Ibu upload di file naskah, itu kan pasti juga ada nomor naskah dan tanda tangannya ya Bu ya? Iya ada. Itu Ibu proses di registrasi naskah keluar, Ibu upload file naskahnya surat pengantar, kemudian naskah yang ingin Ibu ajukan untuk ditandatangani, Ibu lampirkan di menu yang lampiran naskah. Oh siap. Seperti itu. Siap. Itu untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya. Siap. Kemudian yang kedua, apabila penandatangannya lebih dari 1. Nah, kalau di parameter Ibu nanti bisa menambahkan tanda tangan pengirim 1, tanda tangan pengirim 2 dan seterusnya. Kalau memang lebih dari 2. Nanti Ibu juga harus sesuaikan dengan verifikatornya. Jadi tingkatan verifikator Ibu sebisa mungkin tidak kebalik ya Bu ya. Karena kalau kebalik tidak akan bisa sampai ke proses penandatangannya. Seperti itu Ibu. Siap. Makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Belum tampil ya? Oke, kalau belum tampil ya udah kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Ya, oh udah. Oh, sudah. Sudah nih Mbak Endah. Oke, Izin kita Bapak vote Ibu. dulu ya. Ya. Oke, silahkan pada Pak Salim. Ya. Boleh ke atas dulu. Ini langsung. Ke atas dulu, ke atas. Oke. Oke, Bapak Ibu izin menyampaikan materi selanjutnya yaitu pemberkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Boleh next slide, saya percepat ya. Ini review materi pertama nih Bapak Ibu. Jadi setelah hari ini Bapak Ibu masih ada PR ya untuk admin instansi. Next. PR pertama adalah upload kembali logonya. Sudah atau belum? Sudah ya? Oke, next. Berarti kalau sudah PR 1 udah selesai. Next. PR kedua adalah merubah ya dari UK2 yang dibawa Bupati
sekarang UK2 ada di bawah dinas OPD ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh OPD UK2-nya sekarang ada di bawah OPD ya Bapak Ibu ya. Nanti PR yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Jadi merubah struktur unit kearsipan 2 di bawah dinas. Ini contohnya Bapak Ibu ya. UK2 kan biasanya di bawah bupati ya, tapi ini di dalam OPD-nya. Oke, next. PR kedua. Oke, next. Oke. Ini PR ketiga. PR ketiga untuk admin instansi adalah merubah posisi jabatan admin OPD yang tadinya ada di UK2 dirubah menjadi di dalam OPD. Ini PR yang ketiga nih Bapak Ibu. Mohon maaf saya kasih PR ya. Jadi untuk admin instansi merubah jabatan admin menjadi di dalam dinas ya. Di OPD atau di dinas minimal ada 3 jabatan, kepala dinas, pencatat surat sama admin OPD. 3 nih Bapak Ibu. Kalau belum ada 3 maka harus disesuaikan. Ini minimal. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Next. Lalu yang keempat PR-nya adalah Bapak Ibu edit pengguna admin OPD-nya. Ini yang sebelumnya. Yang sebelumnya kiri-kiri ya. Sebelumnya kan admin OPD ada di unit kearsipan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu edit unit kerjanya jadi dinas. Gitu ya Bapak Ibu. Di menu pengguna. Jadi PR-nya Bapak Ibu update logo, update unit kerja, update jabatan sama update pengguna admin OPD. PR 4 nih admin instansi ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kalau ada kesulitan atau kendala bisa dilaporkan ke sesuai dengan pembinanya ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke, materi saya yaitu pemberkasan kearsipan, yaitu arsip aktif pada Sri Kandi. Next. Oke, next lagi aja. Nih, kalau bahasa yang tadi agak panjang. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Kalau kita ingin melakukan pemberkasan, itu kita harus tahu apa yang mau kita berkaskan. Ya, misalnya Bapak Ibu punya kegiatan nggak di masing-masing OPD? Punya ya. Contohnya gini Bapak Ibu, misalnya hari ini sama hari kemarin yaitu tentang kegiatan BIMTEK Pengelolaan Arsip Dinamis Sri Kandi atau I-Arsip pada tanggal 30 Mei, 30 atau 31 ya. Di Kutai Kartanegara, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Contohnya kode klasifikasinya pakai BA.0204, ini klasifikasi kami. Kalau Bapak Ibu kan pakai Permendagri yang kode klasifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti klasifikasinya disesuaikan ya. Indeksnya atau kata tangkapnya adalah bimbingan dan konsultasi atau BIMTEK dan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan. Ini di kami ya, di Arsip Nasional, di Kearsipan Daerah 1. Nanti pemberkasannya seperti ini. Di dalam satu berkas Bapak Ibu pasti ada yang namanya isinya. Isinya apa saja? Ada surat undangannya ke Bapak Ibu? Ada. Lalu ada notulen rapatnya sebelum kegiatan ini ada gak? Ada. Lalu daftar hadirnya ada gak? Ada. Lalu surat undangan kegiatan ke eksternal, surat permohonan narasumber, surat jawaban sampai yang akhirnya ada laporan. Ini akan kita jadikan dalam satu berkas ya. Misalnya Bapak Ibu di Dinas Kesehatan, contoh kegiatannya adalah penyuluhan bahaya DBD, contohnya seperti itu. Nanti ada apa di situ? Ada surat tugas, lalu ada laporannya, ada nota dinasnya kalau butuh fasilitas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pemberkasan di dalam Sri Kandi ini akan seperti ini berdasarkan kegiatan, berdasarkan series ataupun dosir. Ini yang saya jelaskan berdasarkan kegiatan contohnya. Oke, next. Oke, next aja. Oh ini next lagi. Ya, tadi udah saya kurangin. Nah, ini nanti proses pemberkasan itu ada di akun siapa? Akun TU Sekretaris Bapak Ibu ya. Yang bisa melakukan pemberkasan hanya satu role, yaitu TU Sekretaris. User boleh pemberkaskan nggak? Tidak Bapak Ibu ya.
Jadi di versi 3 yang bisa memberkaskan hanya TU sekretaris. Ini nih di dalam dashboardnya, di berandanya ada naskah keluar yang belum diberkaskan sama naskah masuk yang belum diberkaskan. Ada tidak di TU sekretaris? Ada ya Bapak Ibu ya. Nah ini tugasnya TU sekretaris selain mengelola arsip atau mengelola surat masuk surat keluar, selanjutnya adalah pemberkasan. Next. Nah ini tampilan menunya nanti ya. Ini daftarnya nih Bapak Ibu ya. Next. Nah jadi Bapak Ibu, cara memberkasan di dalam Sri Kandi, Bapak Ibu harus buat berkasnya dulu. Kalau dulu Bapak Ibu pakai folder ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di dalam Sri Kandi sama, bikin folder-foldernya dulu ya. Contoh di dalam folder ada nama berkas gak Bapak Ibu? Ada ya, ada klasifikasinya Kak? Ada. Lalu apalagi? Indeks ya, kata tangkap ya Bapak Ibu ya? Atau deskripsi. Nah itu nanti sama kayak di dalam Sri Kandi. Pada saat Ibu tambah berkas, tambah folder, Bapak Ibu isikan nama berkasnya apa, lalu klasifikasinya apa. Lokasi fisik, Pak lokasi fisiknya kan ini di dalam Sri Kandi Pak. Ya, kalau di dalam Sri Kandi lokasi fisiknya dikosongkan saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada arsipnya, ada yang di luar Sri Kandi ada gak? Misalnya laporan keuangannya gitu, ternyata belum pakai Sri Kandi, diinformasikan Bapak Ibu. Misalnya ada di filing kabinet kalau ini masih hybrid Bapak Ibu. Tapi kalau udah full Sri Kandi, lokasi fisiknya dikosongkan gak apa-apa Bapak Ibu. Next saja. Lalu gimana cara memberkaskannya, memasukkan surat masuk, surat keluar Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita ada Bapak Ibu ya. Oh ini surat keluar masuk ke berkas ini nih gitu ya. Misalnya undangannya masuk ke berkas ini. Jadi Bapak Ibu di naskah masuk ada tombol yang biru ini nih Bapak Ibu ya. Pernah lihat gak Bapak Ibu di TU sekretaris? Pernah ya, ada ya. Nah Bapak Ibu nanti tinggal klik. Bapak Ibu baca dulu suratnya tentang apa. Bapak Ibu tinggal klik tombol berkas. Tombolnya ada di mana? Ada di naskah masuk. Setelah diklik tombol berkasnya, nanti Bapak Ibu pilih mau berkas yang mana. Ini surat masuk, laporan, nota dinas, undangan, mau masuk ke berkas yang mana Bapak Ibu gitu ya. Next. Selain di naskah masuk, di naskah keluar juga ada Bapak Ibu. Ada, pernah lihat gak di naskah keluar Bapak Ibu? Pernah ya. Nah sama Bapak Ibu seperti naskah masuk, diklik tombol berkasnya, pilih berkasnya yang mana, nanti otomatis akan terberkaskan gitu Bapak Ibu. Next. Ini daftar arsip ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau teman-teman arsiparis pasti salah satu kinerjanya adalah daftar arsip ya Bapak Ibu ya. Daftar berkas ya, ada daftar berkas dan daftar isi berkas. Oke next. Nah ini Bapak Ibu, output dari proses pemberkasan. Bapak Ibu bisa download ya laporan ataupun daftar arsipnya. Mulai daftar berkas dan daftar isi berkas. Next. Ini daftar isinya ya. Pak kok formatnya nggak sama dengan punya kami? Kalau formatnya ini kami buat standar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memodifikasinya atau sesuaikan dengan template-nya Bapak Ibu atau daftarnya Bapak Ibu, nanti download yang versi Excel-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa download, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan daftar berkas yang biasanya Bapak Ibu gunakan. Karena kan di peraturan itu sama di undang-undang kan ada minimal ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa lebih gitu ya. Next. Oke, ini pemberkasan mandiri Bapak Ibu. Ini sebenarnya pemberkasan di daftar berkas yang di luar Sri Kandi ya. Ya kemarin mungkin Bapak Ibu punya arsip yang tekstual, ada kan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberkaskannya menggunakan fitur pemberkasan mandiri ya. Sama kok Bapak Ibu caranya. Next. Ya. Ini tambah berkasnya ya. Next lagi. Next. Oke, ini penambahan itemnya, next. Nah, di pemberkasan mandiri ini Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa alimediakan surat-surat yang sudah tercipta di luar Sri Kandi
Kalau mau dimasukkan ke dalam Srikandi silahkan. Jadi nanti arsip-arsip yang tercipta di luar Srikandi penataannya bisa menggunakan pemberkasan mandiri. Oke, next. Oke, terima kasih. Boleh kita praktekkan dikit ya Bapak Ibu ya. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Prakteknya boleh dibuka. Oke, buka aplikasinya. Boleh dibantu akses aplikasinya ke Srikandinya. Oke. Udah habis. Oh gitu. Oke. Wah, ternyata udah habis nih saya nih. Cukup ya Bapak Ibu ya? Oh enggak ya. Sedikit kita praktekin ya Bapak Ibu ya. Oh ini belum ya. Oke, sambil menunggu layar dimunculkan ya. Kita buka sesi tanya jawab dulu, satu aja dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Tes. Sini Pak. Oh ya silakan. Pak. Mana? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Terima kasih. Saya Budian dari Pak Rigi Motong. Ingin bertanya, kalau saya melihat tadi pemaparan Bapak, berarti untuk kegiatan bidang pemberkasan, berarti kita enak dong. Karena di situ hanya TU-nya yang memberkaskan, bukan bidangnya. Atau seperti itu atau bagaimana Pak? Mohon pencerahan yang lebih bagus. Oke. Kalau ya Bapak Ibu, kalau di bidang itu arsipnya Bapak Ibu pernah nerima surat masuk gak kalau bidang? Atau hanya disposisi? Disposisi. Disposisi ya. Berarti kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau naskah masuknya itu bisa melalui sekretaris ataupun yang ada di bidang Bapak Ibu ya. Karena kan surat masuk itu ditujukan ke kepala OPD ya. Nah, sementara TU sekretarisnya ada di mana posisinya? Ada di OPD kan? Nah, itu bisa langsung diberkaskan. Lalu untuk naskah keluarnya dikirimkan melalui OPD bukan Bapak Ibu? Ya biasa melalui OPD ya, bisa dikirimkan melalui OPD. Maka OPD itu bisa memberkaskan di naskah keluarnya. Itu case pertama. Case kedua, kecuali kalau bidang mengeluarkan nomor. Kalau bidang mengeluarkan nomor, maka dia harus memberkaskan secara mandiri. Berarti harus ada pengelola arsipnya gitu Bapak Ibu ya. Oh ini udah muncul ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penjelasannya, jadi yang melakukan pemberkasannya itu adalah pencatat surat atau TU yang ada di OPD karena dia yang menerima dan dikirimkan melalui ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Oke. Pak, tunggu dulu Pak. Oh ya. Berarti untuk pemberkasan, misalkan ada yang tidak termaksud dalam aplikasi Srikandi, berarti kita harus memasukkan kembali ke sistem itu sehingga dia menjadi surat masuk. Contohnya misalkan kalau pemberkasan ini kan banyak, dia melahirkan sebuah dokumen. Jadi mulai dari isi berkas surat, surat undangan, notulen dan sebagainya. Kalau untuk di Srikandi kan biasanya hanya surat keluar itu adalah surat undangan. Namun untuk pemberkasan itu biasanya nanti kan ke belakang di saat kegiatan sudah berjalan dan sudah selesai seperti itu. Maka berarti kita harus mengupload kembali semua kegiatan itu ke dalam sistem Srikandi. Baru bisa kita berkaskan. Karena kalau tidak seperti itu tidak bisa. Karena cuma surat tugas yang ada di dalamnya. Seperti itu mungkin Pak. Baru yang kedua, kalau untuk surat Pak, kita itu selalu satu pintu. Jadi kabit-kabit itu tidak mengeluarkan nomor sendiri. Ya, jadi mohon maaf Pak kalau menjelaskan itu jangan bikin simpang siur begitu. Karena kenapa itu bikin bingung kita. Karena di OPD itu melahirkan sebuah naskah dinas itu mulai dari tata naskah dinasnya formatnya sudah ada dan sudah baku berdasarkan dengan Permendagri dan semua harus seragam seperti itu. Karena kalau kita diberi pilihan lagi untuk misalkan harus berubah, misalkan OPD 1, OPD lain itu berubah, kita nanti bingung.
Seperti itu. Jadi mungkin ada penguatan dari Andri bahwa kita tidak perlu lagi misalkan banyak tambahan gerakan tambahan misalkan di dalam penulisan sebuah tata naskah dinas. Yang harus menjadi petunjuk atau juknis adalah Permendagri nomor 1 2023. Mungkin itu supaya kita tidak bingung. Baik. Begitu juga misalkan di saat kita menulis sebuah nomor klasifikasi. Jadi tidak perlu ada misalkan ada tahun lagi, ada bulan lagi, seperti itu. Yang setahu saya hanya 3. Jadi klasifikasi, kemudian nomor urut, kemudian siapa yang mengeluarkan surat itu. Gitu. Jadi di saat pemberkasan itu sudah kelihatan. Gitu. Mungkin itu saja Pak. Baik Bu, jadi sebenarnya klasifikasi yang di nomor naskah itu sebenarnya nggak menjadi acuan sebenarnya sih Bu. Untuk pada saat kita buat berkas, misalnya kode klasifikasinya KP00 gitu ya Bu ya. Pada saat buat berkas kita pakai 00 KP00 lagi gitu. Sebenarnya itu nggak menjadi acuan baku ketika kita membuat berkas, terus langsung oh ini kode klasifikasinya KP, maka di berkasnya KP. Jadi itu nggak menjadi sebuah acuan baku ya Bu ya. Jadi contoh misal gini Bu, di kami misalnya ada kegiatan BIMTEK. Nah surat perintah kami menggunakan kode klasifikasi KP, kepegawaian ya Bu ya. Nah jadi pada saat kita berkaskan itu kita nggak mengambil kode klasifikasi KP, tapi kami kegiatan apa nih? Ini kegiatan BIMTEK di Andri, kode klasifikasi BIMTEK itu BA, bimbingan ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kode klasifikasi itu tidak menjadi acuan baku untuk kita proses pemberkasan, gitu Bu ya. Baik, yang Bu. menjadi acuan itu kalau dalam pemberkasan apa? Ya. Kita ketahui kalau tata naskah dinas kan itu terbagi 3. Dari 3 itu dia terbagi lagi menjadi 41. Jadi ada surat arahan, kemudian korespondensi, kemudian khusus. Khusus ini yang banyak. Kalau setahu saya di saat kita memberkaskan kan ada pemberkasan itu kelasnya berdasarkan kelas 00 sampai 900. Betul. Seperti itu. Ya. Apakah berdasarkan itu atau berdasarkan kode surat yang keluar? Misalkan Oke. siapa yang mengeluarkan berdasarkan tusi atau Siap. tupoksi masing-masing. Siap, Bu. Seperti itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi pemberkasan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan. Surat perintah. Surat perintah nggak pakai BA kodenya, tapi kodenya pakai KP atau kepegawaian atau kalau mungkin di ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kode kelas itu tidak menjadi acuan baku pada saat kita melakukan pemberkasan gitu Bapak Ibu. Yang menjadi acuan baku adalah isi kegiatannya Bapak Ibu. Kita kegiatan apa nih Bapak Ibu? Pernah gak Bapak Ibu bikin kegiatan contoh di dinas kesehatan? Misalnya ada surat perintahnya gak? Ada gitu ya. Terus menggunakan kode klasifikasinya gak? Apakah itu dalam konteksnya surat perintah itu misalnya pakai kodenya contoh ya misalnya 005 atau kearsipan ya Bapak Ibu ya. Terus kegiatannya tentang apa? Misalnya tentang pengadaan gitu ya Bapak Ibu ya. Kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit atau pengadaan kearsipan gitu ya. Nah surat perintahnya kode klasifikasinya nggak pakai itu gitu karena mungkin atau SPPD kan kode klasifikasinya beda ya Bapak Ibu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan pemberkasan itu berdasarkan konteks kegiatan kita mau apa gitu ya. Izin seperti itu Bu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berdasarkan seriesnya, oh ini saya mau berdasarkan kesamaan dalam satu berkas itu seluruh peraturan, boleh gak? Boleh aja gitu. Kalau tadi kan saya menyampaikan berdasarkan kegiatan. Sebenarnya ada 3 Bapak Ibu, berdasarkan series, berdasarkan kegiatan, atau kesamaan kegiatannya misalnya pengangkatan pegawai gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti lebih detailnya bisa didiskusikan ke teman-teman dari pembina ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin Baik, sedikit Bu. Pak. Berarti intinya kalau kita memberkaskan sebuah dokumen itu terdiri dari beberapa nomor klasifikasi. Betul. Betul kan? Seperti Betul. itu. Betul, Berarti Bu. dia tidak berdasarkan kelasnya di saat kita memberkaskan. Ya, betul Bu. Berarti kalau kita memilah sebuah dokumen berdasarkan kelasnya itu beda lagi berarti. Ya, seperti itu kan? Ya Bu. Nah, kalau pemberkasan berarti semua satu mau kelas misalkan keuangan 900 kan kalau untuk SPJ itu kan 900. Iya, betul, Bu. Berarti satu dokumen berbagai nomor klasifikasi di dalamnya. Oke, Iya. makasih Pak.
Terima kasih Bu, semoga menjawab ya Bu ya. Mungkin nanti lebih detail ya, bisa detail. Kita cepat-cepat ya, udah habis ya? Udah habis? Oh ya udah habis berarti. Nah ini mungkin sedikit aja ya, sedikit aja Mbak, minta waktu ya. Jadi Bapak Ibu nih, jadi Bapak Ibu nanti tinggal buat tambah baru berkasnya, ya boleh klik tambah baru ya. Nah ini Bapak Ibu isikan. Nah tadi yang dibahas itu klasifikasi yang ini nih Bapak Ibu, klasifikasi berkasnya ya. Misal kita mau kode klasifikasi apa ya. Mungkin dalam satu kegiatan tadi yang Ibu sampaikan ada ya, ada keuangannya, ada SPJ-nya gitu yang menggunakan kode klasifikasi 900 ya. Terus ada surat tugasnya ya Bapak Ibu ya. Terus ada notulennya atau nota dinasnya itu menggunakan kode klasifikasi yang beda-beda itu ya. Jadi dibuatkan, diisikan ya, disimpan. Nah, pastikan Bapak Ibu pilih kode klasifikasi yang paling terakhir. Maksudnya terakhir itu adalah yang paling misalnya ada primer, sekunder, tersier ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan yang ada penyusutannya ya. Jangan pilih kode klasifikasi yang tidak ada penyusutannya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya 005, ada bawahannya lagi gak? Ada ya, ada yang 1, 2, 3. Nah terus yang 1 ada bawahannya lagi gak? Kalau ada pilih yang paling bawah gitu Bapak Ibu. Supaya ada penyusutan akhir. Kenapa? Supaya ada proses pemusnahan atau penyusutan. Kalau misalnya ini statis nanti kita kita serahkan ke lembaga kearsipan atau Andre atau LKD. Oke, seperti ini Bapak Ibu, boleh ke naskah masuknya. Ke naskah masuk, ke naskah masuk. Naskah masuk boleh. Ya, di daftar naskah masuk, daftar naskah masuk. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ada tombol berkasnya ya Bapak Ibu ya. Boleh diklik tombol berkasnya. Nah ini proses memasukkan item-item berkasnya. Baca dulu, pahami dulu ini isinya kegiatan tentang apa. Lalu kita pilih berkas yang mana gitu Bapak Ibu. Proses pemberkasan hanya ini doang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu lihat ini kegiatan apa. Lalu Bapak Ibu pilih berkas yang mana. Mungkin itu Bapak Ibu ya materi dari saya. Di naskah masuk, naskah keluar tinggal pilih tombol berkasnya, lalu pilih berkas yang mana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saja Bapak Ibu materi dari saya tentang pemberkasan singkatnya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 ya sesuai di rundown kami ada satu kegiatan lagi. Jadi untuk materi Sri Kandi Bapak Ibu untuk hari ini yaitu korespondensi dan juga pemberkasan kami cukupkan sampai di sini. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan bisa bertanya ke pembina wilayah masing-masing. Baik, akhir kata dari saya dan Pak Solihin, apabila selama penyampaian ini ada kata atau ucapan yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada BIMTEK hari ini secara daring maupun luring bisa memahami materi yang kami sampaikan dan Bapak Ibu segera bisa implementasi Sri Kandi. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.